Distort Gas. Ini adalah cerita 3 orang Minecrafter yang bermain Minecraft menggunakan server dari Aternos. Di world yang mereka buat ini, di hari pertama saat malam hari tiba, dunianya terus-menerus malam hari, gak berubah-ubah. Seperti matahari di world itu tidak mau terbit. Awalnya ia sudah mengadukan hal ini ke Mojang, tapi Mojang hanya menyuruhnya untuk membuat dunia baru saja. Tapi karena sudah banyak kenangan di dunia itu, mereka enggan untuk menghapus dunia tersebut. Mereka bertiga ingin merekam kejadian-kejadian aneh di world itu sebagai barang bukti bahwa dunianya benar-benar tidak ada pagi hari. Di tengah perjalanan, mereka bertiga nggak sengaja melihat Gas, tapi mukanya sedikit berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah village. Tetapi rumah-rumah di village itu bukan terbuat dari planks dan log, melainkan terbuat dari netherrack dan nether brick. Dan di village ini gak ada villager dan juga gak ada chest. Kemudian mereka juga mendengar ada sebuah teriakan yang berasal dari atas langit. Semakin lama suaranya semakin merintih, dan kemudian suara punchline-nya muncul. Kemudian muncul Gas yang mukanya creepy, diiringi tembakan fireball yang bentuk fireballnya seperti tengkorak yang menganga. Mereka ditembaki oleh Gas itu terus-menerus. Tapi untung saja mereka sudah terlalu pro untuk menghindari tembakan Gas sehingga mereka tidak ada yang mati. Dan karena suaranya makin lama makin mengerikan, mereka bertiga memutuskan untuk quit dan menghapus world tersebut. Yang kedua, Herobrine's Dog. Ada 3 orang berkawan yang memulai server Minecraft di server yang katanya hewan dan material-materialnya lebih banyak dibanding server Minecraft lainnya. Tapi anehnya, saat loading screen, tulisan di Minecraft-nya bukanlah loading world, melainkan finding world. Mereka nggak terlalu memikirkan tentang hal itu dan mulai bermain Minecraft-nya. Di server tersebut memang terbukti benar-benar terdapat banyak material-material dan banyak hewan. Dengan banyaknya coal, sheep, dan juga ada 4 biome berbeda di tempat respawn mereka. Mereka ingin membuat sesuatu yang berbeda, yaitu membuat rumah dari dirt. Setelah membuat rumah, mereka menyadari suatu hal yang aneh, yaitu pintu di server tersebut hanya punya 1 animasi saja. Setelah itu, salah satu temannya ada yang menemukan sebuah cave, tapi cave tersebut bukan berisi ore-ore Minecraft, melainkan berisi sapi-sapi yang sangat banyak. Kemudian, si pencerita berhasil menemukan tulang-tulang yang tergeletak begitu saja. Tapi setelah ia mengambil tulang tersebut, muncul seekor anjing yang matanya berwarna putih. Dan hal terakhir yang mereka temukan adalah adanya rumah bedrock di jungle biome. Di dalam rumah tersebut cukup aneh, karena ada sign bertuliskan Herobrine's House. Dan juga terdapat banyak tulang-tulang beserta Steve Head yang memenuhi rumah tersebut. Tidak lama setelah itu, di kejauhan, mereka melihat ada anjing mata putih yang ingin menghampiri mereka. Karena mereka takut dengan anjing tersebut, mereka lari sekencang tenaga menuju rumahnya. Tapi alangkah kagetnya mereka melihat rumahnya sudah dikelilingi dengan banyak tulang dan juga kasur mereka yang hilang. Dan beberapa detik kemudian, muncul lagi anjing mata putih di depan pintu mereka dan mulai menghampiri mereka. Semakin anjing itu mendekat, layar Minecraft mereka semakin memerah, dan lama-kelamaan menjadi sangat-sangat merah. Dan akhirnya Minecraft-nya ngehang. Yang ketiga, Shady Alex. Ada 2 orang yang sedang ingin bermain petak umpet, tetapi bingung bagaimana caranya karena sekarang lagi pandemi. Akhirnya mereka menemukan ide, yaitu bermain petak umpet tetapi di dalam game Minecraft. Mereka mendownload map petak umpet dari .com/matrix. Mereka bermain petak umpet dengan yang ngumpet harus jongkok agar namanya tidak terlihat. Setelah menghitung 10 detik, penjaga harus mencari orang yang ngumpet tersebut. Penjaga ini mencari ke semua bangunan yang ada di dunia petak umpet itu, tapi tetap saja tidak menemukan apa-apa. Sudah mencari ke dalam 4 terowongan di cave buatan world tersebut, sudah mencari ke tower,
sudah mencari ke area bermain world tersebut, bahkan sudah mencari ke rumah-rumah, tetap saja tidak menemukan apa-apa. Apa jangan-jangan dia balik ke rumah terus nonton TV? Kerjaan siapa tuh? Kalau main petak umpet malah balik ke rumah. Aku banget sih. Akhirnya si penjaga menyerah. Tetapi anehnya, si pengumpet nggak membalas pesan dia sedikit pun, ataupun menunjukkan dirinya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul Alex, tapi badan dan rambutnya berwarna gelap pada bagian pinggirnya. Sadie Alex itu berkata bahwa dia tahu tempat ngumpet dari temannya, karena sebelumnya Sadie Alex yang menunjukkan tempat ngumpet yang cocok agar tidak mudah diketahui. Awalnya penjaga ini ragu, tapi mau nggak mau harus ikut agar bisa bertemu temannya. Di sini anehnya, tiba-tiba di sini ada Iron Door, di mana sebelumnya gak ada Iron Door sama sekali. Dia bilang bahwa temannya ada di dalam Iron Door itu, tapi ternyata ia dibohongi oleh Sadie Alex itu. Beberapa saat kemudian, Sadie Alex ini masuk lagi, tapi kali ini sambil membawa jasad dari temannya dan juga berkata, "Kamu gak boleh keluar ya, atau kamu akan bernasib sama dengannya." Yang keempat, The Zombie Experiment. Ada seorang ilmuwan sains yang suka bermain Minecraft, sama seperti Bang Fajrul. Ilmuwan ini suka sekali membuat hal-hal baru di Minecraft, dengan menguji coba atau bereksperimen yang aneh-aneh di Minecraft Education Edition. Suatu hari, ia ingin sekali membuat para zombie menjadi zombie baik, dan bisa menjadi bodyguardnya. Pertama, ia mengambil para zombie dengan chest khusus buatannya. Kedua, ia beri para zombie tinted apple, atau bahasa Indonesianya apel yang tercemar. Ketiga, ia beri para zombie DNA ZX virus. Tapi setelah itu, labnya malah meledak dan menghasilkan agresif zombie yang menggunakan baju tentara dan kepalanya kotak. Zombie ini dapat membuka pintu dan berlari. Ketika berlari, mereka selalu menggoyangkan kepala mereka. Agresif zombie tersebut membunuh semua villager dan trader di kota itu, sekaligus mengejar-ngejar ilmuwan ini. Ilmuwan ini terlalu meremehkan para zombie itu, dan cuman menutup pintunya dengan dirt. Akhirnya, zombie-zombie ini bisa masuk ke rumahnya. Karena ternyata, zombie-zombie ini juga mempunyai kemampuan menembus blok yang bisa digunakan setiap 1 menit sekali. Oh! No! They just went right through the dirt! Oh, they're mute!